Saudara yang kasih Tuhan Yesus, kita bersyukur kepada Tuhan kembali pada kesempatan ini kita bersama-sama masih diberikan kesehatan, masih diberikan kekuatan, dan juga masih diberikan nafas kehidupan untuk boleh menikmati berkat Tuhan yang luar biasa yang Tuhan nyatakan kepada kita pada saat ini. Mari kita bersama-sama kembali belajar firman Tuhan pada kesempatan kali ini di dalam jelajah Alkitab Perjanjian Baru. Saudara kasih Tuhan Yesus, pada kesempatan kali ini, jelajah Alkitab Perjanjian Baru pada serinya yang ke-329. Kita bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk bisa belajar firman Tuhan pada kesempatan kali ini. Firman Tuhan pada kali ini masih diambil dari Injil Yohanes, pasal yang ke-7, ayat 1 sampai yang ke-7. Mari kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan ini dan kita sama-sama boleh mengerti tentang firman Tuhan ini. Yohanes pasal 7 ayat yang pertama sampai yang ke-7. Dengan judul perikop di atas, Yesus pergi ke Yerusalem untuk hari raya Pondok Daun. Ayat pertama, sesudah itu Yesus berjalan keliling Galilea, sebab ia tidak mau tetap tinggal di Yudea, karena di sana orang-orang Yahudi berusaha untuk membunuhnya. Ketika itu sudah dekat hari raya orang Yahudi, yakni hari raya Pondok Daun. Maka kata saudara-saudara Yesus kepadanya, berangkatlah dari sini dan pergi ke Yudea, supaya murid-muridmu juga melihat perbuatan-perbuatan yang engkau lakukan di sana. Sebab tidak seorang pun berbuat sesuatu di tempat tersembunyi. Jikalau ia mau diakui di muka umum. Jikalau engkau berbuat hal-hal yang demikian, tampakkanlah dirimu kepada dunia. Sebab saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya kepadanya. Maka jawab Yesus kepada mereka, waktuku belum tiba. Tetapi bagi kamu selalu ada waktu. Dunia tidak dapat membenci kamu, tetapi ia membenci aku, sebab aku bersaksi tentang dia, bahwa pekerjaan-pekerjaannya jahat. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, ini bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan pada kesempatan kali ini. Yesus berkeliling di Galilea, dia tidak mau tinggal di Yudea. Kalau kita baca pada ayat yang pertama tadi, Yudea pada saat itu adalah provinsi di mana kota Yerusalem ada di sana. Sedangkan Galilea berada di sebelah utara kota Yerusalem. Pada saat itu sudah dekat hari raya orang Yahudi yang kita kenal dengan hari raya Pondok Daun atau hari raya Tabernakel. Hari raya ini adalah peringatan bahwa orang-orang Yahudi pernah tinggal di padang gurun. Setiap keluarga akan mengambil dahan pohon dan membuat pondok-pondokan dan tinggal di situ untuk sementara waktu untuk memperingati hari raya Pondok Daun tersebut. Mereka melakukan hal ini sekaligus juga mengucap syukur atas panen yang dimasukkan ke dalam lumbung untuk disimpan. Untuk persiapan memasuki musim dingin. Sedangkan perayaan Pondok Daun sendiri biasanya dirayakan pada musim gugur. Biasanya dilakukan tanggal 15 pada bulan ke-7 kalender Yahudi. Hari raya Pondok Daun adalah salah satu dari 3 hari raya orang Yahudi yang diharuskan para laki-laki untuk mengucap syukur di kota Yerusalem. Di dalam perjanjian lama terdapat 3 hari atau 3 perayaan orang Yahudi yang diperintahkan oleh Tuhan untuk diperingati. 3 hari raya tersebut adalah yang pertama Paskah, kemudian yang kedua adalah Pentakosta, dan yang ketiga adalah Pondok Daun. Saat ini Paskah sudah digenapi. Yesus sudah datang, anak domba Allah sudah disembelih atau
disalibkan. Sedangkan hari raya Pentakosta juga sudah digenapi. Ini adalah hari raya memperingati tuaian pertama. Hari tersebut juga sudah digenapi oleh Tuhan Yesus pada saat Roh Kudus turun dengan tuaian pertama yang telah dilaksanakan. Pada waktu itu ribuan orang percaya kepada Yesus dan memberi diri mereka untuk dibaptis. Hari Raya Penuh Daun akan digenapi pada saat Tuhan Yesus datang ke dunia untuk yang kedua kali, yaitu pada saat tuaian masuk ke dalam lumbung. Pada waktu itu Tuhan Yesus sudah beberapa kali mengadakan mukjizat, tetapi belum terang-terangan. Tuhan Yesus melakukan beberapa mukjizat di awal pelayanannya karena memang ada hal-hal yang mendesak pada saat itu. Karena itulah saudara-saudara kandung Yesus, yaitu anak Maria dan juga Yusuf, itu meminta Yesus untuk berangkat ke Yudea. Supaya apa? Supaya para murid juga bisa melihat perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus secara ajaib, yang sudah pernah dilakukan juga pada waktu itu. Sementara saudara-saudaranya sendiri pun sebenarnya tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Karena apa? Karena disadari atau tidak, karena mereka juga bisa bertumbuh bersama-sama, mereka hidup bersama-sama dari kecil hingga dewasa, hingga remaja. Yesus bertumbuh selayaknya manusia biasa, selayaknya manusia-manusia atau lelaki pada umumnya, bertumbuh secara wajar, secara manusia. Tidak ada tanda-tanda kemesiasan yang pada waktu dia bertumbuh. Karena itulah saudara-saudara Yesus, saudara kandungnya itu mendesak Yesus untuk mengatakan, untuk menampakkan, untuk mengadakan mukjizat itu di muka umum. Memang tidak mudah bagi saudara-saudara Yesus juga untuk percaya kepada Dia karena Dia Mesias. Yesus menjawab mereka bahwa waktunya belum tiba untuk menampakkan apa dan siapa sebenarnya dirinya. Orang-orang dunia ini akan membenci Tuhan Yesus karena Yesus bersaksi tentang orang-orang tersebut dan menyatakan bahwa pekerjaan mereka jahat. Memperlihatkan kejahatan mereka yang sebenarnya, yang mungkin selama ini ditutupi. Tuhan Yesus akan mengungkapkan semuanya itu. Ketika kita bersaksi atau memberitakan Injil serta menyatakan bahwa semua orang sudah berdosa dan mereka harus bertobat, banyak orang tidak akan senang dengan apa yang kita lakukan. Banyak orang akan diperingatkan akan dosa menjadi sangat marah. Pasti kita juga mengetahui bagaimana kejahatan yang mereka lakukan. Nah, manusia pada saat ini semakin hari semakin egois. Mereka bisa melakukan apa saja untuk melindungi dirinya, untuk menutupi segala kesalahan-kesalahannya. Tidak akan memperhatikan kepentingan orang lain. Mereka akan semakin beringas. Kenapa? Karena mereka untuk menutupi segala kejahatan-kejahatannya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita juga dipersiapkan oleh Tuhan untuk menjadi orang-orang yang bersaksi, menjadi orang-orang yang bisa menceritakan kasih Tuhan kepada banyak orang, supaya nyata bahwa firman Tuhan bisa sedang membuka setiap kejahatan dan juga bisa mengoreksi dalam setiap kehidupan kita tiap-tiap hari. Bertumbuh terus dalam Tuhan dan terus belajar firman Tuhan. Kita akan bertemu kembali pada seri Alkitab berikutnya. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati.